Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya di mata kuliah Energi dan Listrik Pertanian. Dan di materi minggu ketiga ini kita akan belajar tentang teknik tenaga listrik ya. Jadi kita masih berkutat-kutat dengan listrik. Nah, pada bahasan kali ini bagaimana sih listrik itu bisa kita dapatkan dan prosesnya seperti apa ya, mulai dari pembangkit hingga bisa kita nikmati saat ini di rumah-rumah. Nah, pasti penasaran kan? Yuk kita ikuti video pembelajaran berikut ini. Boom. Oke, ya, selamat pagi, sore, siang, malam untuk semuanya ya. Sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang energi listrik dasar, atau dalam submateri ini adalah teknik tenaga listrik. Oke, sebelum melanjutkan ke slide berikutnya ya, kita sedikit flashback terlebih dahulu ya. Ini sekitar tahun 2017 ya, 2017 atau mungkin 2018 ya awal, Indonesia mendapatkan sebuah berita gembira bahwa saat itu Indonesia berhasil membangun mega proyek 35.000 megawatt ya. Saya kira ini terlalu berlebihan, 35 megawatt sebenarnya bukan berita ini, atau sekitar 70 megawatt. Banyak versi yang mengatakan bahwa berapa megawatt sebenarnya. Tapi yang perlu diapresiasi adalah bahwa Indonesia sudah mulai beralih ke energi terbarukan. Nah, ini yang menarik, bahwa di daerah Sidrap, Sulawesi Selatan, Indonesia telah berhasil membangun PLTB. Ayo, ada yang tahu PLTB apa? Pembangkit listrik tenaga Bayu. Bukan tenaganya Bayu, bukan. Bayu itu adalah bahasa Jawa ya, bahasa Sanskerta yang artinya adalah angin. Karena kalau kita menggunakan A, berarti itu kan sudah air, PLTA. Berarti kita sekarang menggunakan singkatannya PLTB, pembangkit listrik tenaga Bayu di daerah Sidrap. Nah, investasinya sekitar 150 juta dolar atau sekitar 2 triliun. Lahan sekitar 1 hektar, dan ini yang menarik adalah dengan adanya energi terbarukan ini bisa mengcover beberapa luasan. Jadi energinya bergantung dari angin, karena kita tahu sendiri Indonesia itu termasuk daerah yang sangat berpotensial ya untuk energi angin, terutama di daerah pinggiran ya. Kita punya garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia, sehingga energi angin potensinya sangat luar biasa besar dan bisa untuk potensi ikon wisata di daerah setempat. Nah, ini sekedar breaking news saja, barangkali dari teman-teman semua ada yang belum sempat tahu berita ini. Ini adalah berita gembira. Oke, kemudian apa itu energi listrik? Ya, oke. Energi listrik kalau kita perhatikan memang tidak lepas dari yang namanya teori atom ya. Ada teori elektron, proton, dan neutron di situ ya, di mana elektron itu bergerak mengitari inti atom atau inti ya, nukleus ya. Kemudian di dalam nukleus itu sekitarnya juga terdapat muatan positif, yaitu proton di sini ya. Kemudian elektron nanti akan bergerak mengitari. Nah, jumlah elektron sama proton itu sama ya. Jadi kalaupun ada yang kelebihan elektron, berarti dia termasuk ion positif, ion negatif. Kalau dia kelebihan proton, berarti dia ion positif. Kira-kira seperti itu. Dan saya kira tidak perlu dijelaskan kembali bahwa sebenarnya listrik itu mengalir karena adanya loncatan elektron, berpindahnya elektron dari satu atom ke atom yang lain. Terjadinya elektron bebas, dia berpindah dari elektron satu ke elektron lain, sehingga terjadilah aliran elektron atau kita sebut sebagai arus listrik. Oke, saya kira ini saya skip aja ya, bagaimana listrik itu bisa kita dapatkan ya, ini karena dia adanya elektron bebas yang terus bergerak. Kalau elektron itu tidak bergerak dari satu atom ke atom yang lain, maka ya tidak ada aliran listrik gitu. Makanya tergantung nanti kita picu menggunakan apa ya, karena untuk menggerakkan elektron itu ada banyak macam ya. Kita bisa menggunakan daya gerak listrik ya, menggunakan magnet ya, kemudian dengan penghantar di mana magnet tersebut nanti bisa memicu pergerakan elektron yang kita sebut sebagai dinamo. Selama ini ya alatnya generator.
Ada juga yang menggunakan solar cell, ya, di mana cahaya foton itu ternyata bisa memicu pergerakan elektron pada kristal semikonduktor pada panel surya. Ya, banyak versi. Oke, kemudian perlu diketahui juga tentang listrik AC dan DC, ya. Di sini ada beberapa jenis listrik, ya, gelombang listrik. Kita mulai dari yang hijau dulu, ya. Hijau dulu ini ada alternating current atau bolak-balik karena dia bergerak dari positif ke negatif. Terus seperti itu, kemudian ada yang variabel, bentuknya tidak karuan, ya, tidak beraturan seperti ini. Kemudian ada yang direct, ya, direct itu lurus saja, berarti di arus arah. Kemudian ada yang pulsating, ya, atau pulsa atau seperti denyutan, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga arus DC, arus arah, cuma secara bentuk dia masih belum halus seperti yang direct, tapi ini sudah DC. Nah, kemudian ini adalah perbedaan listrik AC dan DC, ya. Kalau motor AC ini yang di atas seperti ini, ya. Jadi bentuknya kalau dari springnya sama magnetnya saya kira sama, tidak ada perbedaan. Yang berbeda adalah ujung kawatnya, ya. Kalau listrik bolak-balik dia berbeda bentuknya seperti ini. Ini adalah untuk motor AC, ya, alternating, ya. Jadi model ring sama brushnya seperti ini. Tapi kalau untuk motor DC, bentuk brushnya itu seperti ini, atau kita sebut sebagai komutator. Kalau bentuknya seperti ini, ya. Saya kira bisa dibedakan, ya. Ini yang motor AC, ini yang motor DC, ya. Jadi dari komutatornya juga berbeda. Oke, kemudian ini contoh generator, ya. Ini contoh generator yang mungkin gampang saja kita carikan contoh, yaitu dinamo sepeda. Ini adalah contoh, ya, generator paling sederhana, ya. Mungkin sepeda zaman sekarang sudah tidak memakai ini lagi karena teknologi baterai sekarang sudah sangat hebat. Dulu, ya, sebelum ditemukan teknologi baterai yang seperti saat ini, dulu kalau kita ingin menyalakan lampu sepeda, maka kita harus, ya, menempelkan kepala dinamo ini ke roda, ke ban, ya. Nah, emang agak sedikit lebih berat karena harus memutar ini, tapi paling tidak itu bisa menghasilkan cahaya listrik, ya, seperti ini, ya, sederhananya. Oke, kemudian ada juga contoh-contoh generator yang lain, ya. Ini saya kira untuk generator untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga air yang mikrohidro, ya. Sama, kalau ini adalah contoh generator untuk tenaga listrik, pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTP, ya. Seperti ini. Ini juga mikrohidro seperti ini, ya. Ada kincir air, kemudian ada aliran air, kemudian ada generator di sini, ya, turbin. Artinya kalau mikrohidro berarti dia adalah pembangkit listrik tenaga air cuma yang skalanya mikro atau kecil. Jadi kita tidak membendung sungai dalam luasan yang sangat luas, tapi kita cukup menggunakan saluran air dan memanfaatkan beda elevasi atau beda ketinggian antara aliran air dengan kincirnya. Jadi kita memanfaatkan debit air, energi yang dihasilkan dari debit air, dan energi gravitasi karena ada perbedaan ketinggian itu tadi, ya. Oke, kemudian untuk konversi listrik dari AC ke DC, ya, kita lihat di sini ada dua macam, ya. Ini yang pertama adalah contoh rangkaian listrik untuk penyarah gelombang penuh, tapi dengan metode dioda jembatan, ya. Kita memerlukan 4 dioda di sini. Kemudian yang bawahnya adalah cukup menggunakan 2 dioda, namun kita menggunakan trafo jenis center tap di sini atau trafo CT, ya. Untuk hasil gelombangnya ini sudah arus DC, namun masih berupa denyutan-denyutan sederhana. Jadi belum direct, benar-benar lurus itu belum. Cuma ini sudah searah direct current, ya, cuma belum halus, ya. Tapi ini penyarah gelombang penuh, sama-sama dua-duanya berfungsi sama. Nah, lalu contoh piranti elektronik apa yang bisa mengonversi arus AC ke DC? Ya, saya kira contohnya banyak, ya. Ada adaptor di sini, ya, cas HP, kemudian ada juga charger laptop,
dan segala jenis charger, karena memang power supply dan charger itu adalah sebuah komponen elektronik yang bukan komponen ya, piranti lah, karena dia terdiri dari banyak komponen yang berfungsi untuk mengkonversi arus AC ke DC. Oke, kemudian ini juga power supply ya. Ini ada yang 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere ya. Saya kira juga sudah familiar. Kemudian satuan-satuan dalam energi listrik saya kira juga sudah familiar. Ada tegangan, arus, resistansi, daya ini sama W itu kerja ya. Work ya, sama P power. Oke, kemudian kita tidak terlepas juga dari yang namanya hukum kekekalan energi ya. Nothing comes from nothing ya. Jadi energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, dan energi hanya dapat dirubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain ya. Ingat, semuanya ini kalau energi murni itu kita jarang dapatkan, tapi merupakan konversi ya. Cahaya lampu itu dari energi listrik jadi dikonversikan. Nah, kemudian ya saya kira nggak perlu dijelaskan gitu. Saya kira teman-teman semua juga sudah paham. Nih contoh energi listrik ya, konversi energi listrik diubah menjadi energi panas, setrika, solder, magicom ya. Kemudian energi mekanik diubah menjadi energi listrik ya, ini tadi dinamo ya. Kemudian energi kimia menjadi energi listrik ya, contohnya ya baterai. Kemudian ini bagan ya untuk konversi energi elektromekanik, bagaimana kita dapatkan dari mekanik itu ya, dari awalnya mekanik dikonversi menjadi elektrik ya. Ini contoh bagan untuk pembangkit listrik tenaga batu bara, tenaga uap PLTU, cuma dari bahan bakar yang batu bara seperti ini ya. Nanti silahkan dilihat sendiri ini bagan alirnya ya, seperti itu. Nah, kalau secara singkat ya awalnya dari turbin ya, kincir lah. Tapi kalau pembangkit listrik tenaga uap yang skala besar kita nyebutnya bukan kincir lagi tapi turbin. Kemudian untuk menggerakkan generator, dari generator nanti akan disambungkan ke trafo. Ya, dari trafo itu nanti akan ditransmisikan ke setiap daerah. Ada gardu induk ya, ada gardu induk pembangkit, ada gardu induk wilayah ya. Kalau di daerah Malang mungkin gardu induknya ada di sekitar daerah Kebon Agung, itu ada gardu induk ya. Silakan main-main ke sana. Kalau gardu induk pembangkit itu ada di Karangkates ya. Jadi Malang itu mengambil listriknya dari pembangkit listrik di Karangkates. Walaupun sebenarnya semua pembangkit listrik itu sudah terkoneksi semuanya se-Jawa Bali, maka disebut PJB, pembangkit Jawa Bali, karena semua sudah terkoneksi. Nah, kemudian dari gardu induk wilayah nanti akan disalurkan ke trafo-trafo yang nanti akan masuk ke pembebanan ya, masing-masing ke rumah tangga, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian sistem pembangkitan tenaga listrik di sini berdasarkan jenis sumber energi, ada PLTU, PLTA, PLTG, PLTD, PLTP, PLTN ya, dan pembangkit listrik non konvensional lainnya yaitu limbah kayu, angin, gelombang laut dan lain sebagainya. Oke, ini salah satu contoh saja, saya kira teman-teman semua pasti sudah pernah melewati ini ya, PLTU Batubara Paiton yang ada di daerah Probolinggo sana ya. Ini PLTU salah satu yang terbesar di Indonesia ya. Kalau kita mau main-main ke Pulau Bali biasanya melewati ini ya. Kalau malam terang sekali ya. Ini kapasitasnya 800 MW, besar sekali. Cuma ya itu tadi ya, PLTU ini tidak ramah lingkungan, jadi banyak sekali polusi yang dihasilkan dari sini. Ya harapannya ke depan Indonesia sudah bisa beralih dari batu bara. Ya ini kalau malam ya Paiton. Kemudian Suralaya ya 3.400 MW, ini lebih besar lagi, daerah Banten kalau tidak salah. Oke, ini ya Suralaya. Kemudian di Kaltim pembangkit listrik tenaga gas ya, berarti menggunakan gas alam. Oke. Nah ini Sutami ya di Karangkates itu 105 MW, lumayan besar ya. Kalau kalian mau ke Blitar ya pasti melewati ya, mau dari dalam kereta api juga bisa menyaksikan juga. Sigura-gura
Sumatera Utara seperti ini ya. Ini konstruksinya mengikuti konstruksi dari Hoover Dam yang ada di Amerika. Jadi Dam Hoover atau yang membendung Grand Canyon itu ya, sungai, saya tidak lupa namanya sungai apa, itu sempat dinobatkan sebagai bangunan termonumental saat itu karena dibangun luar biasa besar sekali. Bahkan sampai digunakan untuk menyembunyikan Megatron. Iya benar, Megatron ya. Di film Transformer yang pertama itu, kalau kalian masih ingat ya. Kemudian ini Jatiluhur di Purwakarta ya, Waduk Jatiluhur. Pesanggerahan Bali, ini pembangkit listrik tenaga diesel, jadi menggunakan minyak ya, energi fosil di sini yang digunakan untuk memutar turbin untuk membakar ruang bakar ya. Jadi prinsipnya menggunakan motor pembakaran dalam, nanti digunakan untuk menggerakkan generator. Kemudian PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi Kamojang di Jabar ya. Ini sebenarnya sangat potensial karena Indonesia itu merupakan ring of fire, negara api. Serius, Indonesia dikelilingi oleh jutaan sih, banyak sekali gunung berapi aktif. Potensi energi panas bumi sangat melimpah di Indonesia. Tapi kenapa ini belum bisa kita maksimalkan? Padahal ini adalah energi yang sangat ramah lingkungan. Nanti adik-adik bisa lihat sendiri di YouTube ya, bagaimana pembangkit listrik tenaga panas bumi itu beroperasi. Itu sangat ramah lingkungan. Ya, Indonesia sangat berpotensi karena kita gunung apinya banyak ya, potensinya nomor 1 di dunia untuk panas bumi. Kita ini negara api. Jadi sebelum negara api menyerang, ya Indonesia itu negara api. Semua pengendali api saya kira. Oke. Kemudian pembangkit listrik konvensional ya, ini dari apa ini ya? Ya saya kira ini PLTU ya. Jadi yang penting dalam PLTU selain bahan bakar itu adalah sistem boilernya. Jadi bagaimana sistem boiler itu nanti menghasilkan uap bertekanan tinggi yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin. Intinya di situ ya. Jadi mohon bedakan bagaimana PLTU itu beroperasi. Yang penting bahan bakarnya apa? Kan kalau boiler itu sama saja, bisa menggunakan batu bara, bisa menggunakan kayu, bisa menggunakan gas juga. Yang penting kita bisa memanaskan boiler dan tekanan tinggi, kemudian dari sebuah nozzle itu nanti digunakan untuk menyemburkan uap bertekanan yang nanti digunakan untuk memutar turbin dan generator. Oke, kira-kira nanti silahkan adik-adik explore untuk boiler ya. Oke, banyak sekali ya contoh-contoh boiler ya. Biasanya perusahaan-perusahaan gede, pabrik-pabrik gede juga untuk sistem penggeraknya mereka menggunakan bantuan boiler juga. Oke, ini contoh turbin ya, turbin yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap. Jadi beda dengan turbin untuk tenaga air, itu berbeda. Jadi untuk turbin tenaga uap modelnya seperti ini. Oke, ini kuliah hari ini gambar saja, jadi nggak perlu banyak mikir gitu ya. Ya ini macam-macam generator ya. Ini segede ini generatornya. Bayangkan ini orangnya segini, berarti generatornya ya kalian bisa bayangkan ya. Semakin besar generator yang secara dimensi gede ya, kalau diputar pasti juga menghasilkan energi listrik yang lebih besar juga. Oke, ini isinya gambar semua ya. Ini generator yang kecil ya, kita bisa menggunakan generator yang kecil juga. Ini tinggal kita sambungkan, ini yang penting ini muter gitu ya. Entah itu muternya pakai kayuhan atau mungkin terserah. Yang penting itu nanti bisa menghasilkan listrik ya, kayak dinamo sepeda itu yang paling kecil. Oke, ini yang sistem transmisi listrik tadi ya. Jadi kalau adik-adik ketahui, yang kita terima di rumah-rumah itu ada transmisi listrik yang sudah tegangannya rendah, sekitar 220 sampai 380 volt. Nah, itu diturunkan pada gardu-gardu atau trafo-trafo yang ada di daerah-daerah ya. Nah, itu nanti kalau mau nyambung ke gardu induk biasanya itu yang sudah tinggi ya. Tinggi itu sampai 500 kV, kemudian diturunkan lagi jadi 20 kV, kemudian diturunkan lagi ke rumah-rumah yang 220 sampai 80. Kalau untuk industri bisa ribuan volt, beda lagi keperuntukan.
Oke, kemudian trafo ya atau transformator di sini adalah suatu alat listrik yang memindahkan atau mengumpulkan energi listrik dari satu atau lebih rangkaian. Jadi fungsinya untuk merubah ini sih lebih ke kekuatannya. Jadi ada yang step up, ada yang step down ya. Kalau step up dia berarti bisa meningkatkan tegangan, kalau step down bisa menurunkan tegangan dengan proses induksi elektromagnetik. Ya. Ya, ini kalau kita lihat ini ya riwayat trafo dari masa ke masa. Ya, awalnya trafo itu besar sekali, tapi semakin mendekati sekarang dengan trafo yang agak kecil pun juga bisa menghasilkan tegangan yang cukup tinggi. Tergantung bahan ya, bahan pembuat kawatnya sama banyaknya lilitan. Oke, ini simbol trafo saya kira tidak perlu dijelaskan ya. Ini persamaannya ya, NP per NS sama dengan VP per PS, itu yang penting ya. Jadi lilitan, jumlah lilitan pada primer ya dibagi dengan jumlah lilitan pada sekunder sama dengan tegangan pada primer dan dibagi dengan tegangan pada sekunder. Itu adalah rumus umum apabila kita ingin mendesain berapa tegangan pada trafo yang kita inginkan. Oke, saya kira itu ya. Ini ada transmisi Jawa Timur Bali ya. Ini Jawa Timur saja, tapi kalau untuk seluruh Jawa Bali itu sudah terkoneksi jadi satu aliran. Jadi kadangkala kenapa kok di Malang itu ada pemadaman? Karena bisa jadi listriknya harus dibagi. Bisa jadi di tempat lain debit airnya turun atau ada gangguan sehingga listrik itu dibagi, sehingga tidak ada sebuah daerah yang sampai blackout atau padam total hingga berhari-hari. Ya, diusahakan jangan. Jadi karena sudah terkoneksi Jawa Bali, jadi semua pembangkit listrik terkoneksi. Oke, ini kurva beban listrik ya. Ini pertumbuhan grafik yang pertama. Ini pertumbuhan beban listrik dari tahun 73 sampai 83. Saya kira sekarang juga jauh lebih tinggi lagi. Kalau kurva beban harian ini menurut waktu, ini jam 6, jam 12, jam 6 sore, jam 12 malam. Jadi ini kebutuhan listrik kalau kita lihat memang puncaknya itu sekitar jam 8 malam ya, sekitaran ya, pukul 20 lah ya, antara 20 21. Jadi itu masa di mana orang itu akan menggunakan listrik pada puncaknya. Semua lampu saya kira menyala, semua piranti elektronik saya kira juga menyala. Nah, mendekati tengah malam sampai pagi saya kira ada beberapa yang sudah tidak beraktivitas, mungkin hanya lampu saja, sehingga beban listrik akan menurun. Makanya ada istilah earth hour ya, hari bumi, jam bumi. Kita diminta untuk memadamkan listrik pada pukul-pukul tertentu, karena pada saat itu beban listrik itu pada puncaknya. Oke ya, ini profil beban hariannya dari jam 1 sampai jam 24. Nanti ini juga per hari juga ya, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, to Sunday. Saya kira kalau kita lihat justru Sunday hari Minggu itu justru listrik itu lebih hemat, karena saya kira orang-orang tidak bekerja ya, otomatis peralatan elektronik yang bisa digunakan untuk bekerja itu tidak dipakai alias libur, sehingga profil beban listrik pada saat hari Minggu itu relatif lebih sedikit ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih ya untuk materi teknik tenaga listrik untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan pada jam yang sama. Like aja kalau tidak, like aja kalau suka, dislike aja kalau nggak suka ya. Kita ketemu lagi di berikutnya, video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.